Menunggu sering dianggap sebagai buang-buang waktu. Tetapi bagaimana ketika saat menunggu itu Tuhan sedang merencanakan sesuatu yang lebih dari ekspektasi kita? Let's dive deeper into the verse and verse. Selamat datang dalam belajar Alkitab Pemuda Inverse. Dan kali ini kita sudah sampai pada pelajaran ke-7 tentang Injil Yohanes. Video diskusi ini adalah pelengkap bagi pembelajaran Alkitab Anda. Untuk itu, Anda perlu untuk mempelajarinya secara mandiri untuk memperoleh pengalaman yang lebih mendalam. Dan untuk membantu Anda dalam belajar Alkitab, Anda bisa mengakses buku e-book Inverse yang tersedia di link pada deskripsi video ini. Dan kita akan masuk kepada pelajaran ke-7 dengan topik membangkitkan orang mati dari Yohanes 11. Dan saya sudah bersama dengan Pendeta Evan, Bang Edmund, halo, dan juga Keisha. Hai. Kabar baik? Puji Tuhan. Puji Tuhan. Sudah siap untuk belajar bersama hari ini? Ya. Siap dengan pertolongan Tuhan. Amin. Kalau begitu Pak Pendeta Evan boleh pimpin kita dalam doa. Oke, mari kita berdoa. Bapa yang di sorga, Allah yang kami kenal melalui Yesus Kristus, kami akan mempelajari firman-Mu. Berikan kami pengertian yang baik akan firman Tuhan, terlebih beri kami kuasa untuk menghidupkan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Baik, kita akan buka Alkitab kita dari Yohanes 11. Pak Pendeta, Bang Edmund, dan Keisha boleh bacakan ayat 1 sampai 11 dan saya akan bacakan ayat 20 dan 23. Sahabat Inverse di rumah boleh membaca pasal 11 ini selengkap-lengkapnya di tempat masing-masing ya. Ya, Yohanes pasal yang ke-11. Judulnya Lazarus dibangkitkan. Ada seorang yang sedang sakit namanya Lazarus. Ia tinggal di Betania, kampung Maria dan adiknya Marta. Maria ialah perempuan yang pernah meminyaki kaki Tuhan dengan minyak mur dan menyekanya dengan rambutnya. Dan Lazarus yang sakit itu adalah saudaranya. Kedua perempuan itu mengirim kabar kepada Yesus, "Tuhan, dia yang engkau kasihi sakit." Ketika Yesus mendengar kabar itu, ia berkata, "Penyakit itu tidak akan membawa kematian, tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah. Sebab oleh penyakit itu anak Allah akan dimuliakan." Yesus memang mengasihi Marta dan kakaknya Lazarus. Namun setelah didengarnya bahwa Lazarus sakit, ia sengaja tinggal 2 hari lagi di tempat di mana ia berada. Tetapi sesudah itu ia berkata kepada murid-muridnya, "Mari kita kembali lagi ke Yudea." Murid-murid itu pun berkata kepadanya, "Rabi, baru-baru ini orang-orang Yahudi mencoba melempari engkau. Masih maukah engkau kembali ke sana?" Jawab Yesus, "Bukankah ada 12 jam dalam satu hari? Siapa yang berjalan pada siang hari kakinya tidak terantuk karena ia melihat terang dunia ini. Tetapi jikalau seorang berjalan pada malam hari, kakinya terantuk karena terang tidak ada dalam dirinya." Demikianlah perkataannya, dan sesudah itu ia berkata kepada mereka, "Lazarus saudara kita telah tertidur, tetapi aku pergi ke sana untuk membangunkan dia dari tidurnya." Ayat 20. Ketika Marta mendengar bahwa Yesus datang, ia pergi mendapatkannya, tetapi Maria tinggal di rumah. Maka kata Marta kepada Yesus, "Tuhan, sekiranya engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Tetapi sekarang pun aku tahu bahwa Allah akan memberikan kepadamu segala sesuatu yang engkau minta kepadanya." Kata Yesus kepada Marta, "Saudaramu akan bangkit." Oke. Jadi dari peristiwa di Yohanes 11 ini, peristiwa yang tidak tercatat di kitab Injil manapun ya. Walaupun kitab Injil lainnya pasti mencatat mengenai peristiwa Yesus membangkitkan orang mati, tapi tidak serinci seperti apa yang dicatat oleh Yohanes. Mengapa bagi Yohanes ini penting untuk mencatat peristiwa kebangkitan Lazarus dengan begitu rinci dari awal perjalanan Yesus sebelum ke Betania ini sudah dicatat secara rinci. Bahkan Yohanes juga mencatat kegelisahan para murid-muridnya ya tadi di ayat-ayat awal tentang rencana Yesus datang ke Betania ya di ayat 8. Dan apakah
peristiwa ini menjadi penting untuk dicatat karena Lazarus, Maria, Marta ini adalah orang yang dekat dengan Yesus. Makanya dicatat secara rinci. Atau bagaimana? Atau mungkin siapakah mereka sebenarnya ini, Pak Pendeta? Ya, jadi Lazarus, Maria, dan Marta disebutkan di pasal ini tadi. Mereka adalah keluarga yang tinggal di Betania. Memang tidak disebutkan secara detail latar belakang secara keturunan dari siapa dan lain sebagainya, tetapi yang jelas disebutkan ini adalah orang bersaudara yang tinggal di Betania. Tetapi yang ditekankan di sini adalah keluarga ini dekat dengan Yesus. Yesus begitu mengasihi mereka, dan itu terbukti Yesus datang ke rumah mereka dan mengajar Injil di sana, dijamu di sana. Dan yang lebih penting lagi adalah kenapa kisah Lazarus ini dicatat dengan sangat detail oleh Yohanes, karena ini adalah sebuah pesan yang sangat penting. Karena di dalam peristiwa di tengah-tengah keluarga ini Yesus menunjukkan siapa dirinya. Di peristiwa di mana ia membangkitkan nanti Lazarus yang mati ini, dan ada peristiwa yang lain juga, salah satu dari keluarga ini yaitu Maria yang pernah mengurapi Yesus dengan minyak yang mahal, dan itu mengandung sebuah pesan rohani atau khotbah rohani tentang keselamatan ataupun kehidupan daripada Yesus Kristus. Oke, ya isi Pak Pendeta. Jadi kita bisa lihat bahwa ini tuh Yesus ini dekat dengan keluarga ini ya, sangat dekat. Dan kalau misalnya kita dekat dengan seseorang, kemudian teman kita ini yang kita kasih ini meninggal, aturannya kita langsung nggak sih buru-buru pergi ke tempat itu, ya kan? Ingin melihat gitu. Bagaimana, ingin merasakan kesedihannya ya juga ya, sangat sedih kan pastinya. Jadi ingin pergi ke melayat ke tempat itu. Tapi kita lihat bahwa Yesus ini menunda. Ya, ada selang beberapa hari, 4 hari ya, Yesus tiba di Betania. Tidak seperti di perkawinan di Kana, dia ada di situ. Ketika dibutuhkan anggur langsung ada. Tapi ini Yesus kayak udah tahu nih kabarnya, tapi kok ditunda-tunda. Padahal ini salah satu orang yang dia kasihi gitu. Bahkan kalau kita baca ayat selanjutnya, Yesus menangis ya, maka menangislah Yesus di situ. Nah, karakter Yesus seperti apa yang mau diungkapkan Yohanes melalui peristiwa ini, yang mungkin tidak kita lihat dalam peristiwa-peristiwa lain yang dicatat oleh kitab Injil? Oke, kalau dari karakternya di sini udah dibilang. Kalau di ayat 6 itu menarik sih, dia bilang kan katanya ia sengaja tinggal 2 hari lagi di tempat. Jadi menurutku itu menarik banget, kenapa dia bisa sengaja gitu buat tinggal di tempat. Karena apa? Karena dia bilang ya dia udah tahu kalau ada satu misi yang mau dia jalankan. Dia bukan cuma menyembuhkan aja. Dan Yesus juga, kalau kita balik lagi cerita sebelumnya, dia udah banyak banget kan cerita tentang Yesus itu menyembuhkan orang buta, orang lumpuh. Ya udah banyak banget cerita tentang Yesus menyembuhkan. Tapi masih aja ada orang-orang yang gak percaya sama dia. Nah, makanya dia ada satu misi untuk membangkitkan orang yang mati. Dan kalau dari karakternya sendiri sih aku lihat Yesus itu dia seorang yang mudah tersentuh. Karena ada menarik banget nih di ayat yang ke-35 itu dibilang maka menangislah Yesus. Ya, setelah Maria menangis juga, bahkan dia itu merasa terharu gitu melihat, dan orang-orang pasti yang ada di sekitar sana pasti merasa sedih juga dengan kepergiannya atau kematiannya Lazarus. Jadi Yesus ini seorang yang terharu juga, dia mudah luluh hatinya atau lembut hatinya. Ya, itulah yang aku lihat dari sini. Dia walaupun dia di dunia adalah 100% manusia dan 100% Tuhan, tapi ya dia juga menggunakan keilahiannya karena dia bisa tahu apa yang akan terjadi setelah Lazarus sakit. Itu akhirnya dia mati, dan itulah misi yang akan dijalankannya. Tapi dia juga adalah seorang yang lembut hatinya gitu. Punya sisi kemanusiaan ya, karena dia menangis ya, sama Iya, seperti benar kita sekali. kalau misalnya berduka ya Bang ya. Kayaknya memang agak sedikit ya, untuk kan cerita ini sebetulnya Lazarus belum mati waktu Yesus dipanggil kan. Lazarus masih sakit gitu loh. Harusnya sebagai seorang sahabat dari pendeta sahabat, ini kan orang dekat dengan Yesus kan. Lazarus, Maria, Marta dekat dengan Yesus. Tapi kenapa Yesus malah menunda? Harusnya Yesus segera datang supaya jangan sampai mati, ya kan? benar. Tapi ya itu mungkin dalam cerita ini Yesus punya misi untuk membangkitkan, bukan hanya
menyembuhkan. Menyembuhkan itu banyak orang mengatakan bisa menyembuhkan. Iya benar banget. Bahkan sekarang dokter-dokter bilang apapun penyakitmu katanya bisa saya sembuhkan. Bisa lah, ada obatnya pasti. Ada obatnya katanya. Tapi kalau membangkitkan orang mati, udah pernah ada lihat orang dibangkitkan? Kalau udah pernah, ngeri. Saya belum pernah, pernah dengar juga. Iya. Tapi inilah yang dia ingin menunjukkan siapa sebetulnya dia. Bahwa dia adalah Allah yang sanggup, bahkan kematian pun bukan halangan bagi Tuhan. Dan mungkin banyak kita merasa bahwa kematian itu sesuatu akhir dari segala-galanya. Apalagi orang yang bersedih, berduka. Saya kebetulan beberapa hari ini ada beberapa teman yang meninggal, hari ini pun ada yang sedang mau dikubur. Jadi saya bisa merasakan dengan penuh. Saya kehilangan papa saya itu betul-betul sakit. Tapi di sini Tuhan Yesus menunjukkan bahwa Tuhan lebih dari hanya ingin menyembuhkan kita. Tuhan ingin memberikan kita hidup yang baru nantinya. Ada makna rohaninya pastinya kan di situ kan. Jadi kadang menyembuhkan itu tidak cukup. Kita harus dibangkitkan. Amin. Ya. Dan dalam ayat 33 dan 38 bahwa kita lihat tadi ya sudah disinggung bahwa Yesus menangis gitu ya. Dan sangat terharu dengan peristiwa kematian Lazarus ini. Mengapa gitu? Kemudian kebenaran teologis apa tentang kematian yang ingin Yohanes sampaikan melalui peristiwa ini, Pak Pendeta? Ya, jadi Yohanes akan memberikan sebuah tuntunan bagi kita di dalam hal ini, bahwa kuasa kealahan itu tidak hanya sanggup membangkitkan seseorang dari kematian yang besok lusa kita alami atau kematian karena usia, tetapi peristiwa ini juga sebenarnya sedang menuntun kita bahwa Allah sanggup membangkitkan kita dari kuasa kematian selama-lamanya karena dosa untuk beroleh hidup kekal. Jadi ini sama dengan konsep ketika Yesus bertemu dengan wanita Samaria yang berbicara tentang air di sumur, tapi air di sumur itu menuntun kepada air kehidupan yang tidak lagi memberikan rasa haus kepada wanita itu. Nah, demikian juga sebenarnya kebangkitan atas kematian Lazarus ini. Ini kematian yang pertama, kematian yang besok lusa siapapun bisa alami. Kematian karena batas usia seseorang. Tapi Yesus tidak hanya sanggup untuk membangkitkan orang yang mati seperti Lazarus, tapi mati karena upah dosa kematian kekal Yesus bisa tanggung. Termasuk kematian rohani. Bisa saja orang fisiknya hidup tetapi kerohaniannya mengalami kematian. Yesus juga bisa sembuhkan dan hidupkan kematian rohani. Jadi ini mengandung makna yang dalam. Lazarus setelah dia bangkit, dia mengalami kematian lagi. Kita nggak tahu berapa tahun lagi dia hidup waktu itu dan dia mati. Tapi bukan hanya kebangkitan dari kematian itu yang Yesus sanggup lakukan, tapi kematian dari mati selama-lamanya Yesus juga bisa hidupkan kita untuk hidup kekal selama-lamanya. Ini poin penting juga oleh Yohanes. Amin. Karena banyak anak muda sekarang kan bilang I am alive but I'm dead inside gitu. Aku mati di dalam gitu kan. Banyak banget ya kan. Kayak zombie dong. Bisa. Gambarannya kayak gitu. Ya, dia cuman pulang pergi kerja, habis itu pulang lagi, habis itu ya I'm dead inside gitu. Jadi Yesus bisa membangkitkan itu semua. Dan mungkin ini menjadi analogi buat kita ya di zaman sekarang. Banyak kita merasa bahwa kita ini sudah mati di dalam. Artinya dengan penuhnya kesibukan kehidupan di dunia zaman sekarang ya. Mohon maaf, kehidupan zaman sekarang itu bukan penuh hanya karena kerjaan, tapi karena sosial media. karena mungkin pergaulan kita yang luar biasa, sehingga kita nggak ada waktu untuk merenungkan diri sendiri dan merasa, bahkan kalau bisa dibilang waktu dengan keluarga. Saya beberapa setelah menikah ini, istri saya itu selalu udah harus pulang jam sekian. Kita harus renungan bareng. Saya selama saya single, saya pulang jam 11, jam 12 karena pekerjaan dan segala macam. Tapi ya itulah, saya pikir dalam kehidupan zaman sekarang perlu juga kita memiliki kebangkitan yang Yesus tawarkan. Ini yang Tuhan mau berikan gitu, kehidupan bersama dengan Dia. Bukan hanya tadi kehidupan yang kosong, hanya sekedar kerja, hanya sekedar, tapi di mana kehidupannya?
Apa arti kehidupan yang kita bisa dapatkan? Dan Yesus menawarkan itu kan kepada kita melalui cerita ini. Ada satu ayat yang menarik juga di sini, itu di ayat 15. Tetapi syukurlah aku tidak hadir pada waktu itu, sebab demikian lebih baik bagimu supaya kamu dapat belajar percaya. Marilah kita pergi sekarang. Jadi ya di ayat ini tuh kan dibilang supaya kamu dapat belajar percaya. Jadi kadang apa yang Kak Alicia bilang ya, kita kerja ngapain atau ngerjain segala aktivitas kita setiap hari, tapi ngerasa kayak hati tuh kayak hampa gitu. Ada yang kurang gitu rasanya, apa ya? Padahal ya kalau secara misalnya keuangan jalan aja, pekerjaan bagus, apa semuanya ada, udah sediain. Tapi kenapa rasanya tuh kayak ada yang kurang ya? Ada yang hilang gitu ya? Mungkin kita nggak ngerasa kalau Yesus tuh ada dalam hati diri kita. Ya kita ngerasa kalau selama ini ternyata kurang deket, udah jauh dari Dia. Karena rasa kepercayaan itu mungkin udah mulai pudar gitu. Jadi ini sih yang jadi poin penting juga kenapa Yesus itu sengaja untuk telat ya, karena ya mungkin banyak orang yang udah percaya sama penyembuhannya, tapi banyak banget juga orang yang gak percaya dengan Dia kan. Jadi tujuannya adalah supaya kamu dapat belajar percaya. Jadi bisa balik lagi tanya ke diri kita masing-masing, apakah kita udah benar-benar percaya atau sekedar ngomongan doang. Amin. Iya, betul. So, sahabat Inverse, kita sudah belajar dari sesi ini bahwa kematian dari Lazarus itu bukanlah suatu hal yang diinginkan Yesus, tapi Yesus ingin menyatakan siapa dirinya dan bagaimana kita juga boleh belajar percaya untuk kebangkitan dalam kerohanian kita secara pribadi. Kita akan lanjutkan setelah yang satu ini. Bosen, ngantuk, malas, gak ngerti. Apakah kata-kata ini keluar ketika kamu mendengar kata Bible Study? Belajar Alkitab harusnya menjadi suatu hal yang menyenangkan. Tapi kenapa rasanya susah sekali untuk memulai? Apa yang salah? Apa yang harus dilakukan agar belajar Alkitab rasanya tidak begitu-begitu saja? Banyak orang bilang ada banyak jalan menuju Roma. Jika pepatah ini benar, kami percaya Tuhan pasti sudah sediakan lebih banyak lagi jalan menuju Alkitab, menuju Dia. Hanya saja, jalan-jalan itu mungkin belum terlihat oleh kita. Tapi kita bisa meminta. Yesus pernah berkata dalam Matius 7 ayat 7, "Mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketuklah, maka pintu akan dibukakan bagimu." Bagaimana cara memintanya? Lewat doa. Berdoalah untuk meminta hikmat dan kemauan yang kuat untuk belajar Alkitab. Setelah itu, mari buka Alkitab dan belajar sedikit demi sedikit sesuai kemampuanmu. Jika kamu bingung mau mulai dari mana, Inverse Indonesia memiliki Bible Study Guide yang bisa membantumu menentukan apa yang ingin kamu pelajari. Semua dikemas dengan bahasa yang mudah dimengerti. Inverse juga berusaha keep in touch untuk menemani kamu belajar Alkitab. Ada sosial media, diskusi melalui podcast. Semua dilakukan untuk mengingatkan kamu bahwa kamu tidak sendiri. Bahwa kita sama-sama bertumbuh dalam Tuhan, kita belajar bersama-sama, kerja bersama-sama untuk Tuhan. Dan kalau suatu saat kamu kembali merasa jenuh atau buntu, selalu ingat, ada banyak jalan menuju Roma. Ada banyak cara untuk belajar Alkitab dengan menyenangkan, dan kami harap Inverse adalah salah satunya. Open your heart dan open your Bible. Let us dive deeper into the verse. Inverse. Terima kasih sahabat Inverse untuk tetap bersama-sama dengan kami. Mari kita lanjutkan diskusi ini. Salah satu tema utama pelajaran pekan ini adalah tentang menunggu Tuhan bertindak. Saat ini bagaimana kita tahu kapan Tuhan ingin kita menunggu dengan sabar untuk mujizat yang akan datang yang masih lama ya, seperti Marta kan. Marta menunggu banget Yesus datang tapi nggak datang-datang. Dan bagaimana kita tahu kapan Tuhan ingin kita memiliki iman kepadanya untuk melakukan sesuatu pada saat ini? Aku boleh sharing dikit ya? Jadi aku
aku lumayan lama cari pekerjaan ya, kurang lebih udah 4 bulanan ya, 4 bulanan. Tapi di bulan-bulan kedua atau ketiga itu aku dapet yang, tapi sempat training doang, cuma training doang 3 hari, dan itu nggak dibayar, udah gitu full lagi dari pagi sampai malam bener 12 jam, tapi nggak dapat apa-apa gitu di sana, dan akhirnya ditolak. Cuman dari temen aku, akhirnya ada temen dari training itu yang masih komunikasi juga sampai sekarang. Dan setelah itu kan udah lama nih cari kerjaan, lama banget, gak tahu mau ngapain lagi, udah apply sana sini, gak dapet kemana-mana. Terus akhirnya adalah temen aku yang dari training ini ngubungin aku, Ki mau nggak jadi sales nih di deket mall sini gitu. Terus aku bilang kayak, wah pas banget nih, udah mana deket banget. Terus kerjanya juga ya aku juga lumayan suka aja, karena ngobrol-ngobrol sama orang doang kan, jadinya nawar-nawarin. Terus nggak yang lama banget juga, nggak harus 12 jam gitu. Jadi kalau udah achieve target ya udah boleh pulang. Nah, jadi masih lumayan enak. Terus aku pikir kayak, oh lumayan banget ya, puji Tuhan banget. Ternyata mungkin ini kali ya jawaban doa aku ya. Tapi di situ sebenarnya aku masih ragu. Cuman bayarannya sebenarnya agak aneh nih sebenarnya nih, aku pikir. Terus tapi ya udahlah nggak apa-apa, coba aja dulu kan, pengalaman belum pernah kerja, mau coba pengalaman kerja gitu kan. Terus ya udah nih aku coba, bener-bener nggak perlu kayak interview, kasih CV segala macam, langsung aja karena itu event kan. Jadi pas aku kerja nih, awal-awal emang hari pertama kayak capek banget gitu karena berdiri terus kan. Tapi hari kedua aku jadi kok nyaman ya, ngobrol-ngomong sama orang doang, nawar-nawarin doang. Terus ternyata soal salary-nya juga nggak separah yang aku pikirkan gitu. Jadi aku pikir ya ampun Tuhan, ternyata dikasihnya yang bagus banget ya, yang jauh dari perkiraan aku. Padahal aku mikirnya bakalan kayak dapet yang di bagian F&B gitu, kayak waiters atau kasir kayak gitu. Ternyata yang jauh dari perkiraan aku gitu loh. Sesuai sama passion kamu bahkan ya. Iya, malah aku suka juga, malah nyaman juga gitu. Jadi aku pikir soal menunggu ini gimana caranya kita bisa serahin itu sama Tuhan sih. Ya karena kalau misalnya kita lagi mau sesuatu dan cuma ngandelin diri sendiri atau pemikiran sendiri, ya kadang itu kalau nggak sesuai sama Tuhan bakal lama, atau malah kita dapat hal yang mengecewakan gitu. Jadi ya percaya aja sama berserah dan banyak berdoa aja sih, kita halal. Amin. Ya, jadi Tuhan sedang mengharapkan kita memiliki ketekunan untuk menunggu tindakan Tuhan. Tuhan tidak bertindak terlalu cepat sehingga mungkin kita anggap itu sesuatu yang biasa, tapi dia juga tidak bertindak terlambat sehingga kemudian kita merasa tidak lagi berarti. Nah, Tuhan selalu tepat waktu untuk menjawab apa yang Dia mau lakukan untuk kita. Tapi dalam hal itu Tuhan mau kita memiliki ketekunan menunggu waktunya Tuhan. Sama seperti peristiwa ini, Tuhan tahu waktu yang terbaik. Dia tidak datang di hari kedua atau hari ketiga, karena kepercayaan orang waktu itu katakan kalau orang mati itu 3 hari itu dia punya jiwa itu masih dekat-dekat dengan bisa balik lagi ya. Ya, jadi itu kepercayaan orang waktu itu. Jadi dia datang di hari keempat baru dia bangkitkan ini Lazarus, di mana menurut kepercayaan orang juga kalau sudah lewat 3 hari itu nggak akan mungkin lagi orang bangkit, tapi dia bangkitkan di situ. Dan itu membuktikan betapa kuasa Dia yang luar biasa. Jadi itu yang tadi saya katakan, Dia tidak bertindak terlalu cepat sehingga kita anggap sesuatu yang biasa, tapi Dia juga nggak terlambat sehingga kalau Dia terlambat ya kita juga merasa mungkin tidak berarti begitu. Dia bertindak tepat waktu, dan disinilah dibutuhkan ketekunan umat-umat Tuhan, anak-anak muda menunggu jawaban Tuhan. Banyak pengalaman seperti yang Kesia tadi ceritakan, dan saya selalu katakan Tuhan bertindak pada waktunya, sehingga ketika Dia melakukan itu betul apa yang dikatakan di ayat yang keempat, supaya Allah dimuliakan melalui tindakannya. Amin. 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 Saya pikir ini secara pribadi saya juga banyak ya pengalaman terkait hal ini. Menunggu itu membuat kita menjadi lebih menjadi lebih yakin apa yang kita mau. Kadang-kadang kalau kita tidak menunggu sesuatu yang benar-benar, kita kayaknya
kita ini apa bukan ya? Ini apa contoh sederhana ya? Menunggu pasangan hidup. Ya, kalian yang belum ada pasangan. Dan puji Tuhan, lama saya menunggu untuk pasangan hidup. Jadi saya bisa melihat pada saat Tuhan berikan, sama seperti Marta dan Maria waktu dia menunggu Yesus, seakan-akan kok udah nggak ada harapan, udah mati saudaranya, udah Tuhan nggak ada lagi. Tapi pada saat kita tidak ada harapan seperti itu, disitulah Tuhan menunjukkan diri bahwa Dia adalah Tuhan. Dan saya bersyukur untuk hal itu. Saya ingin baca dalam Roma 8 ya. Ini Roma 8 menarik karena Roma 8 ayat 25 dimulai. Tetapi kita mengharapkan apa yang tidak kita lihat, kita menantikannya dengan tekun. Jadi kalau kita ada pengharapan sesuatu yang nggak bisa kita lihat, kita nggak tahu kemana, pasti penantian kita dengan tekun. Ayat 26, demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita, sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Ini kadang-kadang kan masalah kita nggak tahu meminta apa. Coba kalau anak kecil dia minta Ferrari, bisa ditabrak itu orang-orang di jalanan, mati semua, ya kan? Tentunya ini adalah salah satu yang harus kita pelajari. Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak diucapkan. Dan Allah menyelidiki hati nurani, mengetahui maksud Roh itu, yaitu bahwa Ia sesuai dengan kehendak Allah berdoa untuk orang-orang kudus. Nah, ayat 28, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebahagiaan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Jadi Tuhan punya rencana dalam segala hal. Kita mungkin hari ini tidak bisa melihat, tapi itu tadi, penantian itu menghasilkan di dalam hati kita kemurnian, tekad dan kemauan, ya kan? Menghasilkan suatu iman. Iman itu terjadi pada saat kita menunggu. Kalau sesuatu itu datang tiba-tiba, saya minta sesuatu sama bapak saya, Pak, saya mau mobil, langsung dikasih, nggak perlu iman. Ya kan? Karena pasti dapat. Langsung dapat kan? Tapi kalau kita menantikan dan yang kita nantikan itu belum tentu hadir, yang kita nantikan itu belum tentu datang, dan bahkan seperti si Maria dan Marta, yang dinantikan sudah pasti tidak akan jadi, orang udah mati, ya kan? Tapi Tuhan bisa melakukan keajaiban jauh dari apa yang kita bayangkan. Amin. Tapi sekarang ini anak-anak muda itu kan kalau misalnya terlalu lama nggak pasti, lebih baik cari yang pasti gitu. Pemikirannya khususnya ya generasi kami ya, Gen Z dan mungkin milenial yang deket-deket Gen Z kali ya, milenial deket-deket Gen Z itu kita tuh lebih baik yang pasti aja gitu, yang pasti aja. Kalau misalnya nggak pasti ya leave it gitu. Akhirnya menyerah, dan akhirnya latihan iman ini tuh kayaknya tidak terlaksana gini gitu ya. Gimana nih untuk hal ini, Fafna dan mungkin. Jadi memang tantangan kita di Gen Z ini segala sesuatu maunya instan ya. Dan memang kita hidup di dunia instan. Apa saja instan. Mau makan instan. Mau siapkan makanan instan. Masak ya. Tinggal pakai aplikasi dan lain sebagainya. Nah, mungkin budaya-budaya seperti ini juga bisa saja mempengaruhi kehidupan rohani kita, bahwa kita mau segala sesuatu itu juga instan. Bersama dengan Tuhan, menjawab doa kita, keinginan kita, kemauan kita, kerinduan kita. Itu hal-hal yang baik. Apa yang kita harapkan, apa yang kita rindukan, apa yang kita inginkan terjadi dalam hidup kita, saya pikir itu tidak ada yang salah, sesuatu yang baik. Tapi di situ kita perlu belajar melatih diri kita mengalami sebuah proses. Itu yang pertama. Dalam iman juga kita harus ada prosesnya. Kemudian yang kedua adalah untuk menunggu karya Tuhan dalam hidup kita. Itu tadi saya katakan kita perlu ketekunan. Dan Alkitab banyak kali memberikan contoh ataupun ilustrasi tentang bagaimana kita harus bertekun di dalam meminta ataupun mengharapkan sesuatu. Ada banyak cerita di Alkitab. Ada seorang yang wanita Samaria, ada orang yang datang kepada hakim yang lalim, ada wanita Sirofenisia yang minta makan remah-remahnya aja dia mau. Itu kan semua mengajar kita untuk tekun dan tekun. Nah, ini juga menjadi pelajaran ya, jangan kita samakan segala sesuatu yang hidup instan sekarang, kemudian kita juga mau semuanya instan di dalam kerohanian kita. Dan saya pikir
ini sesuai dengan apa yang pendeta katakan, Yakobus pasal yang pertama ayat 3 dan keempat. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Kita butuh ketekunan. Dan biarlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan sesuatu apapun. Jadi untuk mendapatkan buah di dalam kehidupan ini, di dalam kehidupan kerohanian terlebih ya, perlu ketekunan. Iman itu terjadi pada saat kita terus menerus, seperti emas itu yang dimurnikan, dia harus dipanaskan dalam api. Tidak ada yang instan. Pemanasan itu menyakitkan. Kalau Anda pernah dibakar, jangan. Kalau pernah nggak begini sini. Ya kan? Jadi kebayang bahwa kehidupan kita di zaman sekarang memang perlu juga kita perhatikan bahwa hal yang instan ini belum tentu sehat. Ya, Anda makan mie instan tiap hari, Anda akan suatu hari akan dengan cepat lebih mati, ya kan? Tapi memang sesuatu yang sehat itu harus diolah dengan ada proses. Ya kan, dalam proses itulah ternyata iman itu timbul. Jadi kalau kita tidak suka prosesnya, kita hanya mau hasilnya, Anda tidak akan memiliki iman. Yang Anda miliki hanyalah sesuatu barang yang Anda inginkan, dan Anda akan kehilangan apa yang Tuhan inginkan, buah itu yang matang itu dari proses ketekunan dan iman. Amin. Tekun ya, jadi kita ya teman-teman Inverse, sahabat-sahabat saya seumuran ya, kita harus tekun dan jangan menyerah, karena proses itu yang menghasilkan, membuahkan iman itu sendiri. Baik, kalau gitu kita lanjut ke pelajaran kita ya. Jika Yesus itu memiliki kuasa untuk membangkitkan orang mati, mengapa menurut Anda dia mengandalkan orang lain untuk memindahkan batu yang ada di ayat 38 dan 39 ya? Apa pelajaran bagi kita orang muda saat ini gitu? Kenapa dia minta bantuan orang lain untuk pindahin batu, padahal dia bisa ituin sendiri gitu kan? Ya, Yesus yang menciptakan segala sesuatu dengan firman. Ya kan, dia ciptakan langit, bumi, gunung, lembah, laut, hanya dengan berfirman dia katakan ini. Apa dia tidak bisa lakukan itu? Bisa. Memindahkan batu dengan mudahnya. Tapi disinilah kita melihat karakter Tuhan. Tadi bicara mengenai karakter Tuhan, saya senang. Karena Tuhan itu bukan Allah yang semena-mena terhadap kita. Dia di dalam proses perkembangan iman ini, dia mau bekerja sama dengan kita. Dalam proses pengembangan jati diri kita ini, dia ingin kita bersama dengan dia memindahkan batu-batu yang menghalangi Yesus bisa datang dalam kehidupan kita. Kalau Yesus dengan mudahnya bisa pindahkan halangan-halangan Anda tadi untuk bekerja, mencari pekerjaan, bisa saja dia lakukan itu. Tapi kalau Anda tidak bersama dengan dia berusaha, dan Anda tidak akan menghargai, oh ini dari Tuhan, oh ini Tuhan yang berikan. Bayangkan, saya tadi pendeta sudah bilang, saya bertahun-tahun menunggu pasangan hidup, dan pada saat saya dapatkan, saya tahu ini persis pasangan saya. Kenapa? Karena saya tahu ini orang yang akan melayani dengan saya. Dan puji Tuhan, sampai hari ini kami melayani dalam berbagai macam kapasitas gitu loh. Dan disitulah kita bisa mendapatkan hasil yang datangnya dari Tuhan, yang bukan karena saya sendiri, bukan karena oh ini Tuhan berikan saya, ya udah. Kayak kalau bapak yang suka berikan kepada anaknya itu membuat anaknya jadi apa katanya? Manja. Ya kan? Kita bukan anak-anak yang manja di dalam Tuhan, tetapi mandiri. Kita anak yang bukan hanya mandiri, tetapi kita orang yang bertumbuh bersama dengan Tuhan. Mandiri itu artinya kita, saya nggak peduli Tuhan, ya kan? Tetapi ini kita kolaborasi bersama dengan Tuhan. Mungkin itu pemikirannya. Iya benar juga sih. Dan aku juga mikir kalau misalnya Yesus bisa mindahin batunya itu juga, kalau kita lihat dari perspektif orang-orang yang kumpul di sana, jadinya fokusnya kebagi dua dong. Di antara ngelihat, wah keren banget kok bisa angkat batu dia. Terus, wah dia juga bisa bangkitin orang mati. Jadi bagi dua gitu. Terus kalau misalnya kita lihat-lihat dari pengalaman pelayanan Yesus sebelum-sebelumnya, Yesus itu nggak pernah bikin mukjizat yang untuk dilihat orang keren. Iya. Ya, jadi dia menyembuhkan, dia mengampuni, dia menolong orang yang kayak 5 roti dan 2 ikan. Itu ada tujuannya untuk mukjizat itu lakukan ya untuk menolong orang lain, bukan untuk terlihat hebat di orang lain. Dan ini juga masalah kita sih sebagai orang muda, kadang-kadang
kayak dalam pelayanan kita cuma pengen Show dilihat, off ya. iya benar banget, kayak biar dilihat bagus aja, iya nah, orang ini pengalaman pelayanan terus ya, keren banget, khotbahnya bagus banget tadi tentang apa tadi, langsung kayak nyanyinya keren banget, suaranya bagus banget, cuman kayak gitu aja. Tapi pelayan hati kita tuh di mana gitu, kadang suka hilang gitu rasanya. Untuk apa tujuan kita untuk pelayanan gitu sebenarnya. Amin. Iya. Jadi memang betul tadi apa yang disampaikan bahwa ada selalu bagian di mana yang harus kita lakukan, baru ada bagian Tuhan untuk menyempurnakan itu. Di banyak peristiwa yang kita sudah pelajari, mukjizat di Kana, Yesus suruh isi itu air. Nah, Yesus bisa saja langsung buat mukjizat. Benar-benar. Macam-macam ya. Jadi selalu ada porsi kita dan ada porsi yang Tuhan. Nah, tetapi yang lain juga di sini Yesus mau menunjukkan sesuatu supaya orang-orang ini melihat peristiwa itu langsung. Walaupun dia katakan berbahagialah orang yang percaya walaupun dia tidak melihat, tapi dia juga mau oke, kamu lihat sendiri, geser batunya, lihat nanti Lazarus keluar. Jadi supaya ini menegur orang-orang Farisi, orang-orang Yahudi ini yang memang sudah hatinya tidak mau percaya apa saja yang dilakukan oleh Yesus. Jadi dia mau melibatkan orang-orang ini sebagai saksi, karena ini bagian penting dalam sebuah kebenaran, bahwa sesuatu yang dibuktikan benar itu kalau ada saksi yang menyaksikan. Dan orang-orang itu disuruh menyaksikan sendiri, menggeser batu itu, dan kemudian betul-betul itu Lazarus keluar. Terlibat ya artinya ya. Terlibat dia di dalam peristiwa itu. Nah, itu maksud lain yang Yesus mau libatkan orang ini untuk hal seperti itu. Walaupun dia bisa lakukan tadi dengan hanya berfirman seperti yang disampaikan. Luar biasa ya makna untuk menggeser batu besar itu dong ya, tapi ternyata maknanya dalam sekali. Dan di bagian akhir Yohanes 11 ini kita lihat ya bahwa para pemimpin agama ini bereaksi negatif terhadap kebangkitan Lazarus. Lagi-lagi ya, setiap kali ada mujizat pasti selalu begini. Kenapa mereka begitu keras menanggapi mujizat ini? Di Yohanes 12 ayat 9 sampai 11 itu dicatat. Selama beberapa pekan ini kita juga melihat banyak reaksi serupa dari mereka ya setiap kali Yesus melakukan mujizat. Nah, menurut Pak Pendeta, apa pelajaran penting dari reaksi-reaksi ini bagi kita? Dan bagaimana kita bisa bersiap untuk menghadapi reaksi negatif orang-orang setelah kita mengalami kebangkitan rohani, kebangkitan apapun yang kita alami sendiri, misalnya juga saat hidup kita diubahkan oleh Yesus dan kebiasaan kita mulai berubah. Pasti ada yang berubah gitu, Pak. Ya, jadi memang akan menjadi sebuah masalah ketika seperti orang-orang yang menolak peristiwa ini karena sudah ada sesuatu yang dalam hidup mereka tidak mau baharui. Mereka sudah dipenuhi oleh sebuah konsep, persepsi, dan ketidakpercayaan terhadap apa saja yang dilakukan Yesus, dan maka apapun yang Yesus buat tidak pernah lagi membuat mereka itu berubah dan percaya. Jadi ini kita perlu hati-hati, jangan sampai konsep kita, ideologi kita, ataupun standar hidup kita yang kita tidak mau ubah, maka ini akan membuat kita juga tidak mau dibaharui atau dibangkitkan kembali kerohanian kita. Karena sama seperti Lazarus yang bangkit ini tidak hanya bicara soal fisik, tapi tadi sudah disebutkan kebangkitan rohani kita, kebangkitan daripada semangat kita. Jadi konsep, persepsi, ideologi, pemahaman atau standar-standar hidup yang tidak sesuai dengan firman Tuhan yang kita simpan di hati kita itu perlu diubah, perlu dibaharui. Nah, orang-orang Yahudi ini dia tetap dengan konsep itu, sehingga apa saja yang Yesus lakukan dia tidak percaya dan mereka menolak. Ya, baik. Jadi dengan ini kita sudah ada di akhir diskusi episode 7 dari Injil Yohanes membangkitkan orang mati. Jadi kita Keisha boleh pimpin kita dalam doa tutup. Mari kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, terpujilah nama-Mu karena begitu besar kasih-Mu pada kami. Dan pada saat ini Tuhan, kami telah selesai diskusi tentang Yohanes pasal 11, kebangkitan Lazarus. Tuhan, kiranya Engkau boleh menuntun kami untuk lebih percaya kepadamu, untuk lebih menyerahkan diri kami kepadamu, dan untuk mau berubah, diperbarui lagi diri kami dengan pertolongan Tuhan. Dan berkatilah kami semua yang berada di tempat ini Tuhan, berkatilah juga teman-teman di rumah yang telah mendengarkan
diskusi kali ini. Biarlah berkat-Mu saja boleh menjadi bagian dari diri kami, dan biarlah Engkau boleh memberkati kami semua. Dan doa ini hanya kami landaskan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Amin. Terima kasih banyak Pak Pendeta Bang Edmund Kasih. dan Kak Makasih. Aisyah. Terima kasih. Dan terima kasih banyak untuk sahabat Inverse kalian yang sudah bergabung bersama-sama dengan kami. Biarlah kebangkitan Lazarus ini boleh menginspirasi kita bahwa tidak peduli berapa lama kita mati secara rohani, Tuhan sanggup untuk membangkitkan kita. Sampai jumpa pada episode berikutnya dan Tuhan Yesus memberkati. And remember to always dive deeper into the verse. Inverse.